Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Di video kali ini saya mau bahas mengenai siklus evaluasi dalam trading day trade. Biasanya kalau kita itu trading secara day trade, biasanya kita bakalan secara otomatis ya, secara tidak sadar kita bakalan melakukan evaluasi perputaran siklus trading secara terus-menerus. Pertama, kita bakalan trading dengan menggunakan strategi kita, dengan menggunakan cara biasanya kita trading sebelumnya yang sudah kita merasa nyaman di situ ya. Kemudian kita ketika melakukan entry posisi itu kita mengambil alasan dari cara kita entry posisi sebelumnya yang sudah berhasil. Misalnya, kalau kita sebelumnya itu trading kemudian berhasil karena kita entry posisi di market tertentu, di jam tertentu, di pola market yang tertentu juga ya, maka kita bakalan mengambil pada pola market tersebut ya, dan kita bakalan melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan dan sudah berhasil gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bakalan menjaga supaya transaksi yang kita lakukan itu tetap on the track ya, tetap sesuai dengan rencana trading yang sudah kita jalankan sebelumnya. Nah, sesekali kita bakalan putar ulang ya. Sekali kita bakalan putar ulang, kita bakalan ingat-ingat lagi gimana transaksi yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ketika kita itu berhasil dalam membuat transaksi trading pada transaksi sebelumnya gitu ya, kita bakalan gunakan cara tersebut, cara yang sama untuk transaksi di transaksi berikutnya gitu ya. Lalu setelah itu kita bakalan menemukan sesuatu hal di dalam transaksi trading yang kita lakukan itu masih perlu diperbaiki. Nah, ini bakalan kita perbaiki juga. Nah, itu merupakan siklus yang secara tidak sengaja sebenarnya kita lakukan setiap pada saat kita itu melakukan transaksi trading gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam, ya dari kita bahas lebih dalam satu persatu. Yang pertama, kita bakalan trading dengan menggunakan strategi trading yang sudah kita miliki dan kita sudah merasa nyaman dengan strategi trading tersebut. Kalau kita belum nyaman dengan strategi tradingnya, ya otomatis teman-teman belum bisa melakukan siklus untuk evaluasi ya di dalam transaksi trading yang teman-teman jalankan. Tapi kalau teman-teman sudah punya strateginya, nah ini bisa langsung naik ke step berikutnya, yaitu adalah dengan mencatat semua alasan ketika teman-teman itu melakukan entry posisi. Kayak misalnya nih, teman-teman entry posisi itu di market XAU USD misalnya ya, karena teman-teman sudah hafal dengan karakteristik dari komoditi ini, dari gold ini, XAU USD ini ya. Nah, setelah Anda memilih instrumen tersebut, maka selanjutnya Anda memilih untuk masuk pada jam tertentu, misalnya di jam 1. Karena di jam 1 itu zona-zona market ini mulai bergerak ya, mulai bergerak karena memasuki zona Eropa, zona market Eropa. Nah, pada saat jam 1 itu Anda masuk trading. Lalu keputusan mengambil entry posisi buy atau sell-nya berdasarkan dari pivot point, support resisten, supply and demand, atau berdasarkan dari persilangan dengan indikator tertentu. Ini juga harus Anda catat. Nah, ketika Anda mencatat dari semua alasan yang sudah Anda lakukan ke dalam setiap kali transaksi trading yang Anda lakukan itu, otomatis ya, nanti ketika Anda salah melakukan transaksi di transaksi yang lain gitu ya, Anda lihat lagi nih catatan kenapa Anda open posisi di market tersebut ya, dan hasilnya seperti apa. Nah, dari sini Anda bakalan ketemu, oh ternyata kesalahan saya di transaksi yang salah ini karena ini. Next, saya akan perbaiki lagi seperti itu. Lalu selanjutnya, pastikan Anda menjalankan transaksi trading Anda itu secara konsisten dan juga harus dijaga supaya masih
on the track ya, atau dalam cara trading yang sudah Anda lakukan sebelumnya gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ini juga berhubungan dengan pencatatan yang selalu Anda gunakan ya. Pencatatan alasan kenapa Anda entry posisi pada market tersebut itu sangat penting ya. Karena kalau Anda sudah mencatat itu, maka pencatatan setiap kali alasan Anda untuk open posisi itu bisa digunakan untuk menjaga Anda supaya tetap ya bisa konsisten dalam menjalani transaksi trading yang Anda lakukan ini. Lalu selanjutnya Anda lihat lagi gimana transaksi Anda sebelumnya ya, dari cara Anda open posisi, dari keputusan ketika akan buka posisi itu ya, dari hasilnya itu seperti apa. Mana hasil yang paling bagus dan mana hasil yang paling buruk, itu kita bisa mengeliminasi yang hasil-hasil yang paling buruk untuk diperbaiki di transaksi berikutnya, karena kita hanya menggunakan transaksi-transaksi yang paling baik. Nah, setelah itu pada setiap transaksi itu pastikan akan terjadi suatu kesalahan. Di sini Anda perlu untuk selalu memperbaiki transaksi yang tidak cocok tersebut ya, transaksi yang tidak bagus tersebut, supaya menjadi transaksi yang bagus ya, yang menghasilkan keuntungan untuk kita. Nah, itu merupakan siklus ya, siklus ketika kita itu melakukan evaluasi di dalam trading. Sebenarnya secara otomatis sebenarnya kita sudah melakukannya, cuman kadang-kadang kita tidak sadar aja. Nah, dengan adanya video ini supaya kita bisa lebih aware lagi dan kita bisa lebih mencatat setiap transaksi yang kita lakukan. Karena saya yakin mencatat itu merupakan kegiatan yang membosankan, tetapi mencatat itu ya banyak sekali manfaatnya ya untuk kegiatan evaluasi trading yang bisa kita lakukan di masa depannya gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Dinovianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.